Halo teman-teman para pejuang diet semuanya, ketemu lagi dengan saya Fajar. Oke, pada kali ini saya eh, membuat video tentang menu makanan diet pemula. Jadi untuk pemula nih ya, eh, makanan dietnya kan gimana gimananya itu masih bingung ya, apa yang mau dimakan, terus takarannya itu bagaimana, kemudian nutrisinya apa saja. Jadi akan saya jelaskan di video ini. Jadi tonton sampai habis videonya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi makanan eh, ini makan pagi plus makan siang saya karena tadi pagi saya masih merasa kenyang, kemudian saya minum-minum kopi juga ya tadi pagi. Ya akhirnya saya baru makan ini sekitar jam setengah dua siang ya. Ini sekarang hari Sabtu, mumpung liburan juga. Jadi di sini itu isinya karbohidratnya ini saya bikin dari kentang ya teman-teman. Jadi hanya kentang saja karbohidratnya. Kenapa hanya kentang saja? Karena kalau pakai nasi masih ditambah pakai nasi, ini jadinya over karbohidrat. Ini kentang saja sudah sekitar eh, dua ini ya centong nasi lah ya. Nah, kemudian untuk cara memasaknya ini caranya ya biasalah pakai bumbu-bumbunya teman-teman aja lah ya. Tapi saya karena sudah terbiasa nggak pakai bumbu, jadi saya ini masaknya ya ini cuman pakai bumbu alami kayak bawang putih, kemudian ada cabai, kemudian untuk asin-asinnya itu biasanya saya pakai ebi ya teman-teman. Kemudian dari warna kuningnya ini dapat dari ini kunyit bubuk. Nah, dari saya pakai kunyit bubuk untuk menambah warna ini ya. Kemudian ini sekitar 200 gram karbohidratnya. Kemudian proteinnya di sini ini saya punya ikan. Ini ikan apa teman-teman? Ini ikan tongkol ya teman-teman ya. Ini tadi malam saya beli sekitar 1 kilo itu 30.000 ya. Jadi ini sekitar ini tanpa kepala ya karena saya minta di fillet ke tukang ikannya. Sudah di fillet dibuang isinya, kepalanya dibuang, ekornya juga dibuang. Jadi habis itu ya tinggal mungkin lah tinggal sedikit lah ya menyusut, apalagi saya kemarin ini cara masaknya saya kukus dulu selama 20 menit, kemudian saya diamkan, baru saya masak lagi di teflon dengan api kecil ya teman-teman ya. Bumbunya apa? Ya kalau saya ya ini terbiasa nggak pakai bumbu, jadi nggak masalah ya. Nah ini, ini sambelnya. Sambelnya ini pakai sambel-sambel biasa ya bikinan saya, tetap masih ada bumbu. Nah kalau teman-teman masih belajar pakai bumbu nggak masalah teman-teman, pakai bumbu nggak masalah. Jadi namanya masih belajar ya, masih tetap bisa dimaklumi ya teman-teman ya. Nah untuk sayurannya di sini saya pakai tauge. Nah taugenya ini saya rebusnya sebentar saja. Jadi air panas sudah mendidih, baru saya matikan kompornya, saya masukkan ini toge, tinggal tunggu sebentar, angkat. Kenapa? Ya karena kalau toge itu kan memang cepat matang ya teman-teman, aslinya kalau dimakan mentah pun juga nggak masalah. Nah toge ini bagus, testosteron alami ya, apalagi untuk yang sudah menikah gitulah ya. Ya ini top banget ini toge ya. Oke. Nah, ini teman-teman, makanan saya yang tadi ya teman-teman ya. Nah, saya sambil makan sedikit-sedikit ya. Mungkin teman-teman di sana pada nanya ya teman-teman. Ini toginya ya, ada di bawah. Nggak kelihatan sama kamera, nggak apa-apa ya. Mas, makannya kok nggak pakai-pakai bumbu sih? Nah, kenapa nggak pakai bumbu? Karena saya sudah terbiasa nggak pakai bumbu. Kenapa terbiasa nggak pakai bumbu? Ya, karena saya diet menjelang mau tanding, ikut body contest itu memang persiapan dietnya itu 3 bulan dan nggak boleh pakai bumbu. Bumbunya ya bumbu-bumbu alami gitu ya. Akhirnya ketika saya merasakan ada garam atau ada micin sedikit atau ada gula dan penyedap-penyedap yang lainnya, itu lidah saya itu peka banget.
Bahkan ketika misalkan istri saya ngasih gula sedikit dalam kopi, itu saya masih kerasa kalau itu dikasih gula sama istri saya. Nah itu ya, jadi pada dasarnya semua makanan ini sudah ada rasa alami. Nah, kalau kita pengen dietnya sukses, teman-teman bisa konsisten. Kalau merasa kesusahan, nggak pakai bumbu, nggak perlu. Maksudnya tetap pakai bumbu aja teman-teman ya. Rasa asinnya juga dapat. Dari mana? Dari ebi. Ebi yang kecil-kecil itu, satu tumis itu kan alami asinnya dari situ. Nah, gitu ya teman-teman. Ini ikannya protein sekitar 30 gram protein, karena saya tadi sudah ngira-ngira saya ambil ikannya itu sekitar 150 sampai 200 gram protein ikan. Nah, kentang ini juga bagus. Kalau masih saya tambah nasi, wah nanti ya itu over ya teman-teman ya, over. Kalau teman-teman masih belajar, tambahin nasi nggak apa-apa, dikit aja, dikit aja nggak apa-apa ya teman-teman, sambil belajar-belajar gitu, ngurang-ngurangi dulu. Nggak mungkin kalau langsung dihilang-hilangin kan ya, ngilangin nasi langsung diganti kentang, langsung diganti ubi, wah saya jamin 2 hari dietnya teman-teman pasti nggak bakal lanjut lagi udah. Karena kenapa, teman-teman bakal ngerasa lemes, lemes sudah, lemes kayak orang sakit, ngalah-ngalahi orang puasa. Kenapa? Karena dalam dirinya dietnya terpaksa. Nah, kalau belajar dietnya itu ya harus bertahap-bertahap dulu. Seperti ini contohnya makanannya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, oke, saya mau lanjut makan lagi teman-teman. Mudah-mudahan menu diet kali ini bisa membantu teman-teman semuanya buat referensi-referensi ya. Jangan lupa karbohidrat sedikit-sedikit aja, kemudian protein harus ada, kemudian sayur-sayuran, sayur-sayurnya bebas, proteinnya bebas, karbonya bebas. Nah itu, dan kuncinya hanya konsisten dan disiplin. Oke, sekian dari saya. Mohon bantuan dari teman-teman, dukungannya bisa di subscribe channel saya, bisa di komen. Barangkali teman-teman ada pertanyaan, nanti saya pasti akan jawab pertanyaannya. Kemudian bisa like dan share ke teman-teman lainnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya.